Om Swastiastu, di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum bisnis. Unsur hukum perdata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peraturan hukum, peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban, sedangkan hukum artinya segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi tegas terhadap yang melanggarnya. Yang kedua, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hak dan kewajiban warga yang satu terhadap warga lainnya dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga adalah orang. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Perbedaan hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Hukuman perdata dalam arti luas, dalam arti sempit, hukum perdata nasional dan internasional. Ruang lingkup hukum perdata itu dibagi menjadi 4, yaitu tentang orang, yaitu manusia adalah penggerak kehidupan bermasyarakat. Yang kedua tentang keluarga, sesuai dengan kodratnya manusia diciptakan dalam jenis kelamin pria maupun wanita, serta mereka selalu hidup berpasang-pasangan. Yang ketiga tentang harta kekayaan. Dalam kehidupan ini, manusia memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dalam bekerja dan berusaha melalui interaksi dengan manusia lainnya. Yang keempat tentang pewarisan. Akan ada peralihan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang ditinggalkan. Sumber hukum dari hukum bisnis di Indonesia. Ketentuan dalam KUHD yang masih berlaku. Yang pertama, makelar dan komisioner. Yang kedua, surat berharga. Yang ketiga, pengangkutan laut. Ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang pada prinsipnya masih berlaku. Yang pertama, pembukuan dagang. Yang kedua, asuransi. Ketentuan KUHD yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, perseroan terbatas. Yang kedua, pembukuan perseroan. Ketentuan KUHP perdata yang pada prinsipnya masih berlaku meliputi pengaturan kontrak dan hipotek atas kapal. Hukum bisnis. Hukum bisnis adalah hukum perikatan yang khusus timbul dalam lapangan bisnis atau lapangan perusahaan pada umumnya. Hubungan antara lapangan hukum bisnis dengan lapangan hukum perdata sama dengan hukum antara KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis. Hukum ekonomi menurut M. Manulang, ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya mencapai kemakmuran yang dapat memenuhi kebutuhan baik barang-barang maupun jasa. Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum ekonomi pembangunan. Hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan di Indonesia. Yang kedua, hukum ekonomi sosial. Hukum yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata. Hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum kekayaan, merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak mutlak terdiri dari hak kepribadian, hak-hak terletak dalam keluarga, hak mutlak atau suatu benda. Hak nisbi atau hak relatif adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang piutang, sedangkan utang piutang timbul dari perjanjian dan undang-undang. Hak kebendaan atau hak jaminan. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Jaminan umum dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Jaminan khusus, jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.
Hukum perikatan dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Perdata menganut sistem terbuka, yakni setiap orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendaknya. Artinya, dapat menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang, pihak atau lebih. Kontrak bisnis atau perjanjian, kontrak atau overeenkomst bahasa Belandanya adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Sumber hukum kontrak dan uraiannya. Mengenai sumber hukum kontrak yang bersumber dari undang-undang, dijelaskan bahwa persetujuan dari pihak kontrak undang-undang karena suatu perbuatan dibagi dua, yaitu yang dibolehkan, yang kedua, yang berlawanan dengan hukum. Contoh kasus seorang pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.